Shalom, kita memasuki hari baru, hari Selasa 8 Maret hari ini. Firman Tuhan tertulis di Efesus pasal yang kelima ayat 2. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang sudah Tuhan berikan ini. Kami mau terlebih dahulu mempercayakan hidup kami kepada Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Efesus pasal 5 ayat 2 demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam kasih sebagaimana Yesus mengasihi kita adalah hidup yang penuh pengorbanan. Ketika seseorang mengasihi orang lain, pastilah orang itu akan menunjukkan rasa cintanya dengan berusaha sebaik mungkin supaya orang yang dikasihinya dapat merasakan kebahagiaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan adalah pribadi yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Tuhan adalah pribadi yang telah membuktikan kualitas cinta kasih-Nya dengan memberikan pengorbanan terbesar, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saat berhadapan dengan berbagai siksaan menuju salib, Yesus dapat saja sebetulnya sewaktu-waktu mengakhiri kemanusiaannya dengan menolak beban dosa dan mempertontonkan kuasanya yang penuh kemuliaan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan memilih untuk tetap berkorban dan menganugerahkan pengorbanannya bagi kita manusia berdosa. Pengorbanan Tuhan dan cinta kasih-Nya terhadap kita tidak pernah surut. Karena itu sepantasnya kita hidup hanya setia kepada Tuhan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas dari setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita mengasihi bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang baik, tetapi kita mengasihi adalah karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Agar kita dapat mengasihi dengan baik dan benar, Yesus meminta agar kasih kita boleh kita lakukan dengan tulus dan penuh pengorbanan. Sama seperti Tuhan yang mengasihi kita, yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Memang semua orang dapat mudah berbicara tentang kasih, tetapi dalam kenyataannya sulit untuk melakukannya. Ada orang yang berpikir bahwa ketika ia memiliki masalah dengan seseorang misalnya, maka ia tidak memiliki kasih. Dan ketika ia tidak memiliki masalah sama sekali dengan orang lain, ia sudah memiliki kasih. Tidak sepenuhnya benar. Karena melalui bacaan hari ini, kita belajar dari Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus ini tentang bagaimana cara seorang Kristen hidup dalam kasih. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari pengajaran Paulus ini. Jika kita hidup dalam kasih, berarti kita diajak supaya kita menjalani hidup dengan rendah hati. Sebab Tuhan telah mengasihi kita. Jika kita hidup dalam kasih, maka kita juga diajak untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Jika kita hidup di dalam kasih, maka kita harus belajar menerima satu sama lain sebagaimana adanya Dia dan selalu berpikiran positif. Sama seperti Yesus yang menerima dan mengampuni kelemahan kita, kita juga harus menerima dan mengampuni kelemahan orang lain. Hidup ini sangat singkat. Jadi jangan lakukan kesia-siaan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lain. Jangan merencanakan sesuatu yang jahat untuk mencelakai orang lain. Dengan demikian kita menghargai kasih, menghargai pengorbanan yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, hidup kita harus selalu dibungkus dengan kebaikan hati. Hati kita harus dibaluti dengan kasih sayang. Karena itu peliharalah anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Tetap taat dan bersyukur kepada Tuhan. Teruslah berbuat kebaikan. Biarlah kasih-Mu mengalir terus-menerus meski tidak dilihat orang. Seperti jantung yang tidak terlihat namun terus-menerus berdenyut memberikan kehidupan. Maka Tuhan yang tidak terlihat akan terus-menerus menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan untuk selalu saling mengasihi. Sebab Engkau adalah kasih dan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajari kami Tuhan dalam satu hari ini untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi kami sesama kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Tuhan memberkati saudara. Shalom.